أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan nikmat dan karunia-Nya kita berada di tempat yang mulia ini. Semoga Allah memberkahi kita sekalian, menambah taufik dan hidayahnya, serta menjauhkan kita dari setiap kejelekan, keburukan di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang mulia, salawatullah wassalamuhu alaih, beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Arba'in Nawawiyah. Kita masuk hadis yang ke-38 ya. Hadis 38 berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Sampai situ kan? 38 ya. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ketika hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara tambahan yang tidak wajib, hingga akhirnya aku mencintainya. Fa idza ahbabtuh kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Dan kalau aku mencintainya, aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku menjadi tangannya yang dengannya dia beraktivitas. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Wa in sa'alani la'u'tiyannah. Dan kalau dia meminta kepadaku, aku akan beri. Wala in ista'adzani la'u'idzannah. Dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dikatakan oleh Imam Syaukani mengandung faedah yang banyak dan besar bagi orang yang memahaminya dengan baik dan benar, dan bagi orang yang mentadaburinya sebagaimana mestinya. Ya. Ini kata Imam Syaukani. Berkata Atufi, hadal hadis aslun fis suluk ilallah. Hadis ini adalah dasar rujukan dari perjalanan seorang hamba menuju Allah. Wal wusul ila ma'rifati wa mahabbatih. Dan juga rujukan dasar untuk seorang hamba sampai mengenal Allah dan mencintainya. Dan juga mengenal jalan dari pelaksanaan apa yang Allah wajibkan
secara batin yaitu iman, dan zahir yaitu amalan-amalan Islam. Wal murakkab minhuma wa wal ihsan, dan juga pengamalan apa yang tergabung dari amalan lahir dan batin yaitu ihsan. Hadis ini seperti hadis Jibril yang menjelaskan tentang ihsan, yang terkandung di dalamnya tingkatan-tingkatan orang yang menempuh jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zuhud, dengan ikhlas, dengan merasa diawasi oleh Allah dan yang lainnya. Walhal ini beberapa komentar perkataan para ulama tentang hadis yang mulia ini, yang menunjukkan hadis ini merupakan rujukan dasar terkhusus seorang hamba yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dia dapatkan dari kebaikan dan faedah dengan penghambaan dirinya tersebut. Mari kita perhatikan satu persatu bagian dari hadis ini. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, man adali waliya, siapa yang memusuhi waliku. Maka jelas di sini disebutkan wali Allah. Ya. Siapa itu wali Allah? Maka wali Allah, Allah jelaskan dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang beriman dan konsisten menjaga ketakwaan. Semakin kuat iman dan ketakwaan, amal saleh yang dilakukan, maka kewalian, kedekatan dengan Allah semakin besar. Berkurangnya iman dan kurangnya takwa tentu akan mengurangi nilai dari kewalian, kedekatan dengan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 62, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan khawatir buat mereka, karena Allah jaminkan keamanan. Karena mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan terus menjaga ketakwaan. Maka jelas, ini Allah yang jelaskan, wali Allah itu sifat mendasar mereka beriman dan bertakwa. Artinya mereka berada dalam apa yang Allah cintai dan ridai, batinnya dan zahirnya. Batinnya dengan apa-apa yang dia yakini dan imani dengan benar, zahirnya dengan ketakwaan, menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka siapa yang menjaga hal ini pada dirinya, maka dia masuk ke dalam bagian kewalian, yaitu menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tadi sudah disinggung bahwasannya kewalian, kedekatan dengan Allah, akhirnya masing-masing pribadi itu berlebih kurang. Semakin kuat, benar keimanan dan ketakwaan, maka semakin besar kedekatan, kedudukan kewalian di sisi Allah. Semakin berkurang, maka berkurang juga kedekatan kewalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hamba-hambanya yang Allah turunkan kitab kepada mereka untuk mereka jadikan pedoman. Yang akhirnya wali Allah itu pastinya merujuk kepada apa yang Allah turunkan dari kitab dalam iman dan dalam takwa. Tapi ternyata wali Allah tidak berada pada satu tingkatan, ya, terkait pengamalan praktek mereka terhadap apa yang diturunkan, yaitu kitab kepada mereka. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun lil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan kitab, ini kami turunkan kitab kepada hamba yang kami pilih, ya. Dan ada di antara
manusia yang mengimani kitab itu, yang pertama mereka menzolimi diri mereka sendiri, yaitu mereka mengabaikan, melalaikan dan menyia-nyiakan kitab yang diturunkan. Ya, banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka langgar dari perintah atau larangan. Maka sejatinya mereka menzolimi diri mereka sendiri. Walaupun mereka mengimaninya, tapi mereka kurang konsisten dalam melaksanakan perintah. Ada yang mereka laksanakan, ada yang enggak. Dalam menetapi larangan untuk ditinggalkan, ada yang mereka langgar. Maka ini menzolimi diri mereka sendiri. Kelompok manusia yang pertama. Kemudian yang kedua ada muktasid. Wa minhum muktasidun. Yang pertengahan. Yang pertengahan ini kata para ulama adalah orang yang konsisten menjaga kewajiban untuk dilaksanakan, larangan untuk ditinggalkan. Pokoknya yang mendasar dari hal-hal yang wajib dan terlarang, mereka jaga batasannya. Ini muktasid. Dan mereka konsisten untuk itu. Ya. Nah, ada yang berikutnya, ini yang paling mulia. Sabiqun lil khairati biidznillah. Yang terdepan, yang terdahulu, ya, yang mengungguli dengan izin Allah. Ya. Maka para ulama mengatakan sabiqun lil khairat, orang yang terdepan, yang unggul di dalam kebaikan, mereka adalah orang-orang yang menjaga apa yang Allah perintahkan dilaksanakan, menjaga apa yang Allah larang mereka tinggalkan, ditambah mereka mengamalkan apa-apa yang menjadi tambahan amalan-amalan yang sunat, amalan-amalan tambahan dari kemuliaan yang mereka pelihara dan jaga. Maka ini yang terdepan, yang unggul dalam kebaikan. Maksudnya adalah inilah wali-wali Allah yang beriman. Akhirnya praktek pengamalan mereka terkait apa yang Allah turunkan dari syariat, mereka memiliki beberapa tingkatan. Ada yang menzolimi dirinya sendiri. Mereka bukannya nggak beriman. Mereka beriman, tapi ada beberapa atau banyak hal yang mereka langgar dari perintah atau larangan. Ya, walaupun mereka mengerjakan juga yang lainnya. Ada yang pertengahan, yang konsisten menjaga apa yang Allah wajibkan. Ada yang terdepan, terdahulu, yang unggul. Maka begitulah wali-wali Allah. Berlebih kurang. Syaratnya adalah mereka beriman, bertakwa, tapi tingkatan kewalian, kedekatan dengan Allah akhirnya berbeda-beda satu dengan yang lainnya, tergantung aplikasi penetapan mereka dalam iman dan takwa. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ada pemahaman yang keliru dan salah dari mereka yang memahami siapa itu wali Allah. Ya. Siapa itu wali Allah? Ya. Yaitu dari kelompok mereka yang melampaui batas, dari orang-orang yang menekuni tasawuf, yang menekuni tasawuf yang pelakunya dinamakan dengan sufi. Mereka memiliki keyakinan bahwasannya wali itu tingkatannya lebih tinggi daripada Rasul. Jadi tingkatan tertinggi itu wali, di bawahnya Rasul, di bawahnya Nabi, di bawahnya baru orang-orang biasa. Ya, mereka berkeyakinan wali itu tingkatannya lebih tinggi bahkan dari Rasul. Maka ini adalah keyakinan yang tidak benar, keliru, melenceng dari kebenaran. Kenapa? Karena para nabi dan rasul tentunya mereka yang unggul dalam kewalian. Mereka yang paling utama dalam kewalian, karena mereka lah, atau dengan sebab mereka lah, akhirnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan, diterangkan, diteladani, diberi contoh pada manusia. Bagaimana mereka nggak melaksanakannya? Nggak mungkin. Ya. Sedangkan wali Allah beriman dan bertakwa. Mereka yang paling terdepan. Maka bagaimana mereka katakan wali itu tingkatannya lebih tinggi dari Nabi dan Rasul? Ya. Wali itu berlebih kurang. Yang paling tinggi ya kenabian dan kerasulan. Ya. Bukan malah wali menjadi kedudukan tersendiri lebih atau melebihi Nabi dan Rasul. Ini sangat keliru dan salah. Yang sejatinya keyakinan ini mereka yakini
Karena mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang lainnya di balik itu semua. Itu mereka punya keyakinan bahwasannya tingkatan kewalian ini adalah satu tingkatan di mana seorang akhirnya bisa bebas lepas dari syariat. Gak perlu lagi menjalankan perintah, gak perlu lagi meninggalkan larangan. Untuk orang yang sudah sampai pada derajat wali, menurut mereka sudah bebas beban syariat. Ya, dan tingkat kewalian ini udah mereka simpulkan lagi ada beberapa tingkatan. Ada tingkatan hakikat, ya, ada tingkatan makrifat, dan di atasnya lagi tingkatan hakikat. Ya, yang masing-masing tingkatan ini memiliki keistimewaan untuk bebas lepas dari syariat. Bahkan yang tertinggi, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan bagi orang yang tingkatannya paling tinggi, pelanggaran dari melanggar perintah, mengerjakan larangan, itu adalah suatu pahala buat mereka. Sampai pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, ya, orang yang berada pada tingkatan wali menurut versi orang-orang sufi, mereka yang sudah melebur dengan Allah, dengan rasa cintanya kepada Allah, sehingga rasa cinta ini membuat mereka jadi tidak lagi berada di dimensi yang sama dengan kita. Bahasa lainnya gila. Sehingga mereka itu kegilaan karena mabuk cinta kepada Allah. Sehingga mereka selanjutnya jadi pelanga-pelongo, ketawa sendiri, berbuat yang gak jelas, coret-coret tembok, ya. Tapi masih diiringi dengan hal-hal yang berbau agama, ada zikirnya dan seterusnya. Tapi melakukan kegilaan-kegilaan yang jelas perbuatan seperti itu hanya dilakukan oleh orang yang berada pada gangguan jiwa. Tapi menurut versi orang tasawuf dan sufi, mereka ini berada pada suatu tingkatan melebur cintanya dengan Allah. Hanya orang-orang yang kayak mereka yang tahu bahasanya, yang tahu aktivitasnya bagaimananya. Ya, mereka nggak sholat, tapi diyakini sholatnya mereka itu langsung di Mekah, padahal mereka ada di kamarnya. Ya, atau mereka terbebas beban syariat dan seterusnya. Ini benar ada yang seperti itu. Ya, dari orang-orang yang menggeluti ilmu tasawuf sampai pada satu tingkatan meyakini ada tingkatan yang lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul, yaitu tingkatan wali. Jelas ini adalah penyelewengan, penyimpangan terkait pemahaman tentang siapa itu wali. Allah katakan dalam Al-Quran, wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Kita tahu takwa itu apa? Kaum muslimin tahu semua, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Terus ada orang yang mengkategorikan seseorang sebagai wali dengan terbebas dari beban syariat. Unsur takwanya mana? Gak ada unsur takwanya. Kalau perintah dilanggar, larangan dilanggar, unsur takwanya mana? Sedangkan Allah katakan wali Allah yang beriman dan bertakwa. Ya, maka jelas ini penyimpangan dan kekeliruan dalam memahami atau memasukkan siapa itu orang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Berkata salah seorang di antara mereka, penggelut ilmu tasawuf sufi ini, yaitu Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami, mengatakan, khutna bahran waqafal anbiya bisahili. Kalau diperumpamakan ilmu kami dengan para nabi, kami itu sudah menyelam dalam keilmuan. Para nabi baru di pinggiran pantai. Ini dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami terkait keilmuan tentang din agama, pengenalan kepada Allah. Kami itu sudah seperti orang yang menyelam dalam, sedangkan para nabi itu baru sampai pinggiran aja. Ya, lihat kira-kira orang seperti apa ini yang melecehkan atau mengurangi hak para nabi dan rasul dengan mengatakan kalau mereka itu lebih mulia, lebih mendalam ilmunya dari para nabi dan rasul. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walhal untuk kita pahami dengan baik siapa itu wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita tidak terjerembab dalam kekeliruan penyimpangan, ya, mengatasnamakan agama dengan menjadikan kewalian sebagai alasan, padahal kewalian ini dengan pemahaman yang keliru dan salah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, berkata Imam Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, wa qad tamassaka bihadzal hadis ba'dul jahalah min ahli tajalli wa riyadah. Wa qalu al-qalb idza kana mahfuzan ma Allah kana khawatiruhu ma'suma min al-khata'. Orang-orang jahil berpegang dengan hadis ini, yaitu orang-orang yang ahlu tajalli wal wariyadhah, orang yang beragama suka menjelaskan tentang penyingkapan-penyingkapan. Mereka menyingkap hakikat ini, menyingkap hakikat itu, menyingkap hakikat ini dan itu. Ya, mereka melatih diri mereka, ya, dengan berpuasa melampaui batas, dikir-dikir tertentu, ya, melatih diri mereka untuk bisa sampai pada penyingkapan-penyingkapan ini dan itu, penyingkapan perkara gaib, penyingkapan masa depan dan seterusnya. Ini orang jahil, kata Al-Imam Ibn Hajar. Orang jahil seperti itu berpegang dengan hadis ini dengan mengatakan hati itu kalau sudah terpelihara, terjaga bersama Allah, ya. Jadi kalau hati itu sudah terjaga, terpelihara bersama Allah, maka apa yang menjadi besitan-besitannya itu maksum, terpelihara dari kesalahan. Ya. Jadi kalau ada orang sudah melebur dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia adalah orang yang maksum, terbebas dari kesalahan. Ya. Wa ta'aqqaba dzalika ahlu tahqiq min ahli tariq faqalu la yaltafitu ila syai'in min dzalika illa idza wafaqal kitab was sunnah wal isma inma hiya lil anbiya wa man adahum faqad yukhti. Ya. Dan para ulama yang meneliti tentang hal ini, mereka mengatakan nggak boleh kita, ya, memperhatikan atau mengapresiasi, ya, atau menganggap orang-orang yang kayak gitu. Dia mengatakan seorang kalau dengan meleburnya dengan Allah dia jadi maksum. Nggak boleh orang yang seperti itu, ya, diberikan perhatian, ya. Apa yang datang darinya nggak boleh diambil, nggak boleh dianggap, ya, nggak boleh diterima, ya, kecuali apa-apa yang jelas berkesesuaian dengan Alkitab dan Sunnah. Dan sesungguhnya dari Alkitab dan Sunnah terdapat penjelasan yang maksum adalah para nabi dan rasul. Adapun selain para nabi dan rasul nggak ada yang maksum, ya, nggak ada yang maksum. Semua terbuka melakukan kekeliruan, pelanggaran dan kesalahan. Hanya para nabi dan rasul lah yang maksum, ya. Ini kata Imam Ibn Hajar. Kata Imam Ibn Hajar, ya. Dan beliau bahkan menjelaskan orang-orang yang seperti ini, ya, yang menempuh jalan dalam beragama sampai pada satu titik kesimpulan menurut mereka melebur dengan Allah sampai menjadikan besitan hatinya, hayalannya itu dasar dalam beragama. Sehingga kalau ditanya mana dalil engkau untuk hal ini, maka mereka mengatakan haddatsani nafsi an rabbi. Diriku memberitahukan langsung dari Allah. Jadi kalau kalian beragama, lihat Al-Quran, lihat hadis melalui Nabi, dari para ulama yang menyampaikan. Kalau mereka beragama itu langsung dari Allah. Diriku menyampaikan langsung dari Allah. Jadi nggak ada perantaranya. Sampai ada yang pada titik ini, kata Imam Ibn Hajar, dalam beragama. Ya, maka jangan tertipu dengan perkataan mereka atau hal-hal yang mereka nampakkan nampak seperti sesuatu yang luar biasa, yang mereka mengatasnamakan sebagai karomah untuk menipu manusia,
kalau mereka adalah orang yang mulia dan dekat dengan Allah. Walhal banyak apa-apa yang mereka tunjukkan itu tidak lebih dari persekongkolan dengan syaitan dari bangsa jin. Ilmu sihir yang mereka balut dengan zikir-zikir dan amalan Islam yang diputar-balikan, yang diamalkan dengan tanpa petunjuk Nabi SAW, yang disukai oleh syaitan, sehingga membantu mereka untuk apa yang mereka tunjukkan mengatasnamakan sebagai karomah. Maka jangan terima dari mereka kecuali apa-apa yang jelas berkesesuaian dengan Alkitab dan Sunnah. Ini kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Walal hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Jelas, ya. Di bagian yang pertama Allah berfirman man adali waliya. Siapa yang memerangi musuhku, waliku. Kita harus paham siapa itu wali Allah. Dengan pemahaman yang benar, bukan pemahaman yang keliru dan salah dari yang menyimpulkan tentang wali itu secara tidak benar. Kemudian kata Allah, siapa yang memerangi waliku, maka aku umumkan peperangan dengannya. Ini dalil yang menunjukkan haramnya memerangi wali-wali Allah. Siapa? Orang beriman, orang bertakwa. Bagaimana memeranginya? Ya, memeranginya yaitu dengan memusuhinya, membencinya karena keimanan yang ada pada dirinya. Ya, orang beriman mengamalkan amalan agamanya dibenci. Ya, kemudian difitnah atau yang lainnya, ya, diganggu, disakiti, padahal nggak ada kesalahan dan dosa mereka kecuali mereka beriman, mereka mengamalkan agama Allah, ya, kemudian disakiti, diganggu, maka ini adalah memerangi wali-wali Allah. Ini memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ancaman keras bagi mereka yang memerangi wali Allah, yaitu apa? Allah mengumumkan perang kepada orang yang memerangi wali-walinya. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Menunjukkan kepada kita sekalian, ya, ancaman yang keras bagi mereka yang memerangi wali Allah, menunjukkan juga kepada kita sekalian keutamaan para wali-wali Allah, ya, dengan pembelaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hambanya yang mendekatkan diri kepadanya. Bahwasanya Allah menjelaskan tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai dilakukan oleh hambaku dalam rangka mendekatkan diri kepadaku melebihi apa yang aku wajibkan. Jadi wali-wali Allah itu pastinya menunaikan apa yang wajib, sehingga mereka masuk dalam wilayah kewalian. Kewalian itu maksudnya dekat, kedekatan dengan Allah, ya. Ini diantara makna dari al-wali atau wilayah, dekat. Makanya kita suka mendengar, ya, istilah fulan walinya si fulan, fulanah. Ya, laki-laki ini walinya perempuan itu. Maksudnya apa? Orang yang dekat dengan perempuan itu. Dekat hubungan nasabnya, kekeluargaannya. Ya, jadi wali itu satu kata di mana inti maknanya adalah dekat. Dekat, ya. Terambil dari wali juga wilayah. Wilayah itu dari kata wali, yang berarti teritorial, yang dekat dengannya menjadi penguasaannya, wilayah. Ya. Kemudian juga wali juga disebut untuk apa namanya, kewalian itu wali murid, ya, kita itu Indonesia, ya. Kalau yang Arab apa ya? Pokoknya wali itu dekat ini. Ya, makanya dijelaskan tentang mendekat kepada Allah dengan yang Allah wajibkan sangat Allah cintai. Karena itu di antara syarat mendasar seorang masuk ke dalam wilayah kewalian Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan mendekat kepada Allah yang paling Allah cintai adalah dengan yang wajib.
Ya, dengan yang wajib. Kemudian yang wajib ini tentunya apa-apa yang Allah wajibkan dari wajiban terhadap harta, terhadap badan, harta dan badan, kewajiban dari keyakinan-keyakinan, ya, seperti mengimani Allah, mengimani keesaannya, beriman pada hari kiamat, iman pada takdir, itu semua kan wajib. Maka seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amaliyah Islam yang zahir dan yang batin, yang hukumnya wajib, sangat Allah cintai. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menjelaskan, ketika hambaku mendekatkan diri kepadaku selanjutnya dengan perkara-perkara nawafil. Ini perkara-perkara nafilah tambahan. Maksudnya perkara-perkara yang sunat, yang dianjurkan setelah yang wajib dia laksanakan. Kalau itu dijaga konsisten, maka apa yang akan didapatkan? Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalul abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan perkara-perkara tambahan setelah yang wajibnya tentunya, hingga akhirnya aku mencintainya. Ya. Maka untuk dipahami dengan baik, mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan sunat hanya menjadi benar setelah pelaksanaan yang wajib itu dilaksanakan. Bukan suatu kebaikan, bahkan ini tipu daya syaitan. Ketika seorang menyibukkan diri dengan sesuatu yang sunat, di saat yang sama yang wajibnya dia abaikan. Contoh misalnya, seorang menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunat, sholat malam misalnya, yang membuat dia lalai melaksanakan sholat subuh. Sholat subuhnya kesiangan, sholat subuhnya lewat, maka itu bukan kebaikan. Itu malah justru adalah tipu daya syaitan. Walhal yang dilakukannya amalan sunat yang besar dari sholat, yaitu apa? Sholat malam. Tapi kalau sholat malamnya itu membuat sholat subuhnya jadi kelewat, nggak dia kerjakan apalagi, maka ini jelas orang yang tertipu, dan itu bukan kebaikan. Ya. Jadi pelaksanaan kewajiban, pelaksanaan amalan sunat bernilai dan terhitung ketika pelaksanaan yang wajib itu sudah terpenuhi, dilaksanakan dengan baik. Bukan suatu kebaikan ketika seorang tersibukkan dengan amalan yang sunat yang membuat dia mengabaikan amalan yang wajib atau mengabaikan ya apa yang Allah wajibkan kepada dirinya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk orang yang dicintai oleh Allah, maka ada beberapa indikasi dan dampak ya dari orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa mengklaim, kita nggak bisa memastikan, tapi pastinya ini ada keterangan ya, petunjuk yang menandakan seorang itu dicintai oleh Allah. Apa saja? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala letakkan penerimaan bagi orang tersebut pada orang-orang yang beriman. Ya, pada orang yang beriman. Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu fulanan, nada Jibril." Kalau Allah mencintai hambanya, Allah panggil malaikat Jibril dan mengatakan, "Inni uhibbu fulan, fahibbahu." Aku mencintai fulan, cintai dia. Kemudian malaikat Jibril pun mencintainya dan memanggil penduduk langit dan mengatakan, "Innallaha ahabba fulan, fahibbuh." Allah mencintai si fulan, maka kalian penduduk langit cintai dia. Kemudian kata Nabi SAW selanjutnya, "Fayudha'u lahul qabul fil ard." Allah letakkan penerimaan buat orang yang Allah cintai itu di muka bumi. Maka ini indikasi tanda Allah mencintai hambanya dengan meletakkan penerimaan pada diri hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh bagi orang tersebut yang Allah cintai. Perhatikan, Allah letakkan penerimaan pada diri orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bukan orang-orang jahat, bukan orang kafirin. Ya,
Karena Nabi SAW sendiri, para nabi dan rasul, nggak disukai oleh orang kafirin, nggak disukai oleh orang musyrikin. Apakah berarti para nabi tidak dicintai oleh Allah? Tentunya para nabi dicintai oleh Allah, tapi penilaian orang kafirin musyrikin tidak jadi hitungan. Ya. Kemudian diantara indikasi, ya, dan juga pengaruh dampak cinta Allah kepada hamba, ya, untuk jadi cerminan buat kita sekalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik pada kebaikan untuk panca inderanya. Ini panca inderanya Allah Subhanahu wa taala arahkan, bimbing dalam kebaikan dan jaga dari keburukan. Pandangan matanya Allah pelihara dan jaga dari apa-apa yang diharamkan. Pendengarannya Allah pelihara dan jaga untuk tidak mendengar apa-apa yang diharamkan. Kemudian juga aktivitasnya, langkah kakinya, ya, tangannya dalam beraktivitas, berkegiatan. Allah berikan bimbingan taufik menepati apa-apa yang Allah cintai dan ridai. Ini adalah makna yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Di antara makna yang dijelaskan para ulama, aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, penglihatan yang dengannya dia melihat, tangan yang dengannya dia beraktivitas, kaki yang dengannya dia berjalan. Ini Allah SWT menjadi pembimbing yang membimbingnya secara khusus dengan taufik dan hidayahnya. Apa yang menjadi anggota badannya itu, ya, diarahkan, dibimbing dalam kebaikan dan dijaga dari keburukan. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keliru dan salah. Ada orang-orang yang memahami, ya, dan ini ya orang-orang sufi yang menggeluti ilmu tasawuf, terutama yang sampai pada keyakinan ittihadiyah. Itu keyakinan menyatunya Allah dengan makhluk. Ya, mereka memahami hadis ini dengan pemahaman bahwasannya wali Allah itu melebur dengan Allah. Karena Allah berfirman, aku jadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Aku jadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Aku jadi tangan yang dengannya dia beraktivitas. Aku menjadi kaki yang dengannya dia berjalan. Yang menggeluti ilmu tasawuf menyimpulkan wali Allah itu melebur dengan Allah. Maka ini pemahaman yang jelas sesat dan menyesatkan. Karena apa? Karena yang namanya Khalik dan makhluk itu terpisah. Bagaimana dikatakan Allah melebur dengan makhluknya? Dengan Khalik, dengan makhluk, sesuatu yang nggak mungkin menyatu dan pasti terpisah. Namanya juga Khalik. Yang satu Khalik, pencipta, yang satu makhluk, diciptakan. Ya. Keyakinan meleburnya antara Khalik dan makhluk ini adalah keyakinan yang paling menyesatkan. Bahkan lebih sesat daripada sekedar keyakinan Allah SWT menitis kepada salah seorang daripada hambanya. Ya, ada keyakinan yang meyakini Allah menitis kepada salah seorang dari hambanya, yaitu Nabi Isa. Orang-orang saleh, orang baik. Itu keyakinan yang jelek, tapi paling enggak masih mending daripada yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluk, enggak peduli makhluknya siapa. Ya, kesolehannya enggak jelas, penyelewengannya bahkan lebih jelas, kesesatan dan penyimpangan pandangan pikirannya lebih jelas. Masa Allah nyatu sama yang kayak gitu? Lebih jelek lagi dari yang mengatakan Allah menyatu dengan Nabi Isa. Walhal itu juga salah dan keliru dan gak benar. Ya. Tapi hadirin, mereka menjadikan hadis ini sebagai landasan dasar rujukan untuk kesesatan mereka yang jelas ini dipaksakan dan tidak berada pada pemahaman yang benar. Nabi SAW yang menjelaskan ini. Para sahabat yang dijelaskan langsung dari Nabi, gak ada yang mengatakan Allah menyatu dengan diri mereka. Walhal mereka wali-wali Allah. Bahkan yang terdepan dalam kewalian Rasulullah Muhammad SAW, gak ada yang mengatakan Allah menyatu dengan saya. Siapa yang mereka ikuti kalau mereka benar mengatakan beriman kepada Muhammad? Kecuali mereka gak beriman
kepada Muhammad. Tapi anehnya mereka memakai hadis dari Muhammad alaihi salatu wasalam. Walhal Muhammad yang menjelaskan tidak pernah memahami seperti yang mereka pahami. Ya. Walhal hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah pemahaman yang keliru dan menyimpang. Ya. Kemudian bagi wali-wali Allah, ya, tadi indikasi, ya, seorang atau tanda-tanda yang bisa dijadikan rujukan kalau hamba ini adalah wali Allah atau memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan penerimaan di muka bumi dan Allah berikan bimbingan taufik anggota tubuhnya pada kebaikan. Ya. Apa yang akan didapatkan? Apa yang akan Allah perlakukan kepada wali-walinya? Yang Allah akan perlakukan kepada wali-walinya tentu nggak akan Allah samakan dengan musuh-musuhnya, dengan mereka yang Allah benci, yang nggak berpihak pada Allah. Wali-wali Allah, kata Allah, Fa'idha sa'alani a'taituh. Kalau dia minta kepada saya, kata Allah, aku akan penuhi permintaannya. Ini diantara faedah keutamaan wali Allah. Doanya berpeluang besar, bahkan dijanjikan oleh Allah untuk diberi apa yang dia minta. Kalau dia minta, aku akan beri. Dan pastinya wali Allah dengan taufik dari Allah yang ada pada dirinya tidak akan meminta kecuali kebaikan. Gak akan minta macam-macam seperti selain wali-wali Allah tentunya. Maka Allah jaminkan, Allah akan penuhi permintaannya. Dan kalau dia minta perlindungan kepada aku akan lindungi dia. Tentu minta perlindungan adalah meminta untuk dilindungi dari sesuatu yang dia khawatirkan kejelekannya. Dan Allah katakan, aku akan lindungi dia. Maka ini keutamaan dari wali-wali Allah. Allah Subhanahu wa taala penuhi permintaannya ketika dia meminta, dan Allah lindungi dia ketika dia meminta perlindungan dari setiap keburukan, apa yang dia takuti, apa yang dia khawatirkan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Maka hadis ini, ya, memberikan pelajaran bagi kita sekalian, ya. Yang pertama, kata para ulama, al-i'dzar muqaddamun 'alal indar. Memberi udzur lebih didahulukan daripada memberi peringatan. Dari mana kesimpulan ini? Dari hadis yang mulia ini yang disebutkan para ulama, itu dari bagian awal Allah berfirman, man 'adali waliya. Barang siapa yang memusuhi waliku, ya, maka Allah peringatkan, aku mengumumkan perang kepada dirinya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi udzur, ya, atau mengulur, ya, untuk memerangi dengan mengumumkan terlebih dahulu, ya, sampai kalau orang itu bersikeras dengan apa yang menjadi pilihannya kejelekan, barulah peringatan itu akan sampai kepadanya, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini juga sebagaimana yang tadi sudah kita lewati, memberikan pelajaran bagi kita sekalian tentang amalan-amalan wajib yang harus didahulukan dari amalan sunat, ya, dan juga penjelasan tentang wali Allah, apa yang ada pada mereka dari kebaikan, dari indikasi tanda dan juga keutamaan yang Allah akan anugerahkan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus peringatan keras dari menyakiti, mengganggu, ya, seorang muslim, wali-wali Allah, ya, dengan gangguan yang menyakiti atau membahayakan mereka. Karena itu pastinya membuahkan peperangan, ya, dari Allah kepada orang-orang yang melakukan demikian.
Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa alam. Kita lanjutkan nanti soal jawab ba'da salat insyaallah taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi hadis yang ke-39 ya. Dan tentunya pokok dasar utama yang menjadi usul agama kita adalah penjelasan tentang kewalian itu. Kewalian yang menjadikan seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala hingga mendapatkan apa yang menjadi kebaikan karunia-Nya dari Allah, seperti bimbingan taufik dalam menjalani kehidupannya dan juga diijabahnya doa serta permohonan perlindungan. Dan ini perlu dipahami karena di sana ada yang keliru dan salah dalam memahami yang namanya kewalian, di mana kekeliruan ini bahkan sampai menjebloskan ke dalam penyimpangan yang sangat besar, yaitu keyakinan bersatunya Allah dengan makhluk, bahkan sampai menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dengan berlandaskan keyakinan yang sesat dan menyesatkan ini. Maka tentunya penjelasan pemahaman yang baik tentang masalah kewalian ini menjadi sesuatu yang sangat penting, karena mereka yang terjebak ke dalamnya mengatasnamakan agama dan membawa hal-hal yang terkait dengan agama, sehingga banyak mengelabui sebagian atau banyak orang dari kaum muslimin menyangka kalau yang seperti itu adalah suatu kebenaran. Walhal, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian, yang menjauhkan kita dari setiap penyimpangan dan kesesatan dalam agama, dan semoga Allah menjaga kita sampai akhir hayat tentunya. Selanjutnya kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin dipersilahkan. Min puasa wajib. Niatnya puasa wajib tapi pengen dapat puasa sunnah itu kayak puasa Arafah atau puasa Muharram. Pertama, kalau puasa-puasa itu adalah puasa yang maksudun lidati, puasa yang memang dimaksudkan untuk dilaksanakan, maka tentunya nggak bisa digabungkan. Tapi kalau puasa-puasa itu adalah maksudun li ghairi, pelaksanaannya tujuannya untuk selainnya, maka niat untuk salah satu dari yang diniatkan bisa mendapatkan pahala secara keseluruhan. Contoh misalnya salat sunat, tahiyatul masjid. Ulama mengatakan dia maksudun li ghairihi, pelaksanaannya dimaksudkan untuk selainnya, bukan untuk sholatnya. Tapi sebagaimana kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk dulu kecuali melaksanakan 2 rakaat sebagai tahiyat, sebagai pemuliaan kepada masjid, untuk tidak kita melakukan kegiatan sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat beribadah kepada Allah. Ya, jadi sholat itu maksudnya adalah sebagai pemuliaan kepada masjid dengan beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kegiatan yang lain sebelumnya ketika masuk masjid. Jadi maksudun li ghairihi. Nah sekarang kalau ada orang masuk masjid, dia punya kepentingan untuk melaksanakan sholat, misalnya sholat wajib atau qobliyah, ya, apakah dia harus tahiyatul masjid terlebih dahulu? Karena tahiyatul masjid maksudun li ghairihi, maka dia nggak perlu tahiyatul masjid secara khusus. Karena yang terpenting sebagaimana yang dimaksudkan oleh Nabi, jangan melakukan kegiatan lain sebelum sholat. Ya kalau dia masuk ada kepentingan sholat wajib atau qobliyah
untuk sholat wajibnya, maka qobliyah untuk sholat wajibnya, bahkan sholat wajibnya itu sendiri, itu sudah mencukupi tahiyatul masjid. Dia sudah memuliakan masjid karena sejatinya dia tidak melakukan kegiatan yang lain ketika masuk masjid kecuali sholat. Nah ini, jadi ada ibadah yang maksudun li ghairihi, ada yang maksudun li dzatihi. Ya, yang dimaksudkan untuk ya sholat itu, ibadah itu untuk ditegakkan, bukan untuk dalam rangka yang lainnya. Nah sekarang dari puasa, ya, Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa Senin Kemis, maka Nabi SAW menjelaskan apa? Di hari itu adalah hari di mana amal itu dilaporkan kepada Allah. Aku suka untuk dilaporkan dalam keadaan puasa, kan begitu. Nah sekarang kalau ada orang dia melaksanakan puasa wajib di Senin dan Kemis, tercatat nggak dia di sisi Allah sebagai orang yang berpuasa? Berpuasa kan? Maka Senin Kemis itu bisa masuk dalam kategori puasa maksudun li ghairihi. Sehingga ketika seorang puasa apapun di hari Senin dan Kemis, ya, maka dia sudah terhitung sebagai orang yang diangkat laporan amalnya dalam keadaan berpuasa di hari itu. Seperti itu maksudnya. Nah sekarang untuk puasa Arafah, dia maksudun li ghairihi atau li dzati? Dia maksud li dzati. Ya, maksud untuk dilaksanakan ya sholat itu di momen itu. Sehingga nggak bisa digabungkan. Misalnya seorang meniat puasa qadha di hari Arafah, ya, maka dia dapat qadhanya, tidak puasa Arafahnya. Kenapa? Karena itu puasa maksudun li dzati. Ya, untuk dipuasakan hari itu, ya, bukan karena yang lainnya. Sehingga nggak bisa digabungkan. Yang bisa digabungkan hanyalah amalan yang linier sama, di mana salah satunya maksudun li ghairihi. Maka yang dilaksanakan yang maksudun li dzati, seorang akan mendapatkan pahala dari ibadah yang maksudun li ghairihi pada saat yang sama. Begitu juga dengan puasa Asyura, dia adalah maksudun li dzati. Karena Nabi SAW menjelaskan tentang puasa Asyura, pertama kalinya itu adalah apa yang dilakukan oleh orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 dalam rangka merayakan penyelamatan atau keselamatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Ya, maka kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kita lebih utama terkait Nabi Musa daripada mereka orang Yahudi. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk puasa di tanggal 10. Ya. Jadi dia apa maksudun li dzati, sehingga kalau ada seorang mau qadha puasanya ya di tanggal 10, ya dia berarti nggak melaksanakan puasa 10 Muharramnya. Yang bisa digabungkan dengan dua niat seperti itu adalah yang maksudun li dzati untuk mendapatkan juga maksudun li ghairihi. Tapi kalau dua-duanya maksudun li dzati nggak bisa digabungin. Sama seperti misalnya seorang belum sholat zuhur, belum sholat asar. Sholatnya kan sama tuh. Boleh nggak dia niat dua? Melaksanakan sholat zuhurnya saja atau asarnya saja di waktu asar. Dengan itu dia udah sholat zuhur dan asar. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Paham maksudnya? Karena itu nggak bisa digabungin. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bisa. Berarti bisa kenapa? Ya karena puasa Senin Kemis nampak maksudun li ghairihi. Paham maksudnya? Memang ini istilah itu para ulama. Ya, ada yang memang bisa digabungin sehingga seorang dapat pahala yang berlipat ganda dengan satu amalan. Ada yang memang nggak bisa, ya satu amal yaitu yang didapatin. Tapi kalau puasa Senin Kemis bisa dia bayarnya di Senin Kemis, dia dapat juga pahala puasa Senin Kemis. Atau kebaikan puasa di Senin Kemis, itu apa? Tercatat sebagai orang yang puasa ketika amal itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam.
kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.